Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anakku? Soal tadi mudah kan? Hari ini mari kita bahas soal BKN yang telah kalian kerjakan tadi. Anak, nomor 1. Kita lihat ya nak. Tina suka menyisihkan uang untuk ditabung. Berarti Tina melakukan suatu perbuatan hemat. Pernyataan tersebut merupakan pengamalan Pancasila sila ke-ingat. Hemat adalah pengamalan Pancasila sila kelima. Kalau sila ketiga itu tentang persatuan anak-anakku. Kalau sila kedua itu tentang kemanusiaan. Sila keempat intinya pada musyawarah. Bisa dipahami? Nomor 2. Ahmad berbeda agama dengan Thomas. Thomas terjatuh dari sepeda. Yang mesti dilakukan Ahmad adalah, kita lihat, A. Menyuruh teman yang seagama Thomas agar membantunya. Benar atau enggak? Salah ya, karena kita tidak boleh membeda-bedakan agama. Kita harus melakukan toleransi. 2. Yang B. Membantu Thomas tanpa melihat agama yang dianutnya. Berarti ini melakukan toleransi. Oke, sebentar, benar ya nak ya. Coba yang lainnya. Tidak perlu membantu karena Thomas berbeda agama. Jelas salah. Ini bertentangan dengan toleransi. Yang ketiga, pura-pura tidak melihat dan membiarkan Thomas yang sakit. Berarti ini tidak memiliki sifat rasa iba. Kita harus membantu orang yang sedang membutuhkan pertolongan. Berarti ini juga salah. Lalu berarti yang benar yang mana? Yaitu yang B. Yaitu membantu Thomas tanpa melihat agama yang dianutnya. Sekarang nomor 3. Berikut merupakan salah satu pengamalan Pancasila. Sila ke-1 adalah, ingat, sila ke-1 berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Sila ke-1 berkaitan dengan agama, pelaksanaan ibadah dan agama. Kita lihat. A. Menghormati dan menghargai terhadap keragaman budaya bangsa Indonesia. Benar salah? Salah. Menghormati agama, menghargai dan keragaman budaya itu adalah pengamalan sila ketiga. Nah, sekarang menghormati dan menghargai karya cipta orang lain. Bukan sila ke-1, walaupun menghormati. Menghargai karya orang lain. Ini adalah masuk pengamalan sila ke-5. Oke. Kemudian, menghormati hak orang lain. Masuk sila ke-2. Saling menghormati hak dan kewajiban. Masuk sila ke-2. Berarti ini juga salah. Ini juga salah. Sila ke-1. Menghormati dan menghargai perbedaan agama. Berarti yang betul adalah yang D. Bisa dipahami sampai sini? Lanjut ya nak. Pernyataan berikut. Lihat ya.
Menolong nenek membawakan barang yang berat. Berarti menolong orang yang sedang membutuhkan. Oke. Memberi bantuan pada korban bencana alam. Aduh, ini saya tulis, nak. Maksudnya ini adalah korban bencana alam. Yang ketiga, donor darah. Yang keempat, meminjami pensil teman yang tidak membawa. Pernyataan di atas merupakan contoh perilaku pengamalan Pancasila sila ke. Ingat-ingat, ini kaitannya dengan kemanusiaan. Kaitannya dengan membantu orang lain semua, donor darah, menolong orang nenek yang sedang membawa, berarti membutuhkan, memberikan bantuan yang membutuhkan, meminjami teman, berarti yang membutuhkan, itu adalah pengamalan sila ke. Oke, kita lihat. Option A, ini yang salah di mana? 4. 4 itu kaitannya dengan musyawarah. Yang B, 4 dan 1. 4 jelas salah karena 4 itu kaitannya dengan musyawarah, 1 kaitannya dengan agama atau ibadah. Berarti 5. 5 kaitannya dengan menghargai karya orang lain, kemudian bekerja keras, mengembangkan sifat kekeluargaan. Berarti yang benar adalah yang C. Bisa? Lanjut ya, nak. Nomor 5. Contoh sikap yang sesuai dengan pengamalan sila kelima. Yang kita garis bawahi adalah sila kelima. Kelima ya, nak ya. 1. Ikut berperan serta dalam pemilihan umum. Pemilu berarti musyawarah. Berarti ini masuk sila keempat. Salah. Kemudian, merasa bangga sebagai bangsa Indonesia. Cinta tanah air. Cinta tanah air adalah masuk sila ketiga. Berarti salah. Karena yang ditanyakan adalah sila kelima. Menghormati dan menghargai karya orang lain. Bagus, ini benar. Gini benar ya, nak? Membantu korban bencana alam. Ini salah karena membantu orang lain yang membutuhkan adalah sila kedua. Berarti yang benar adalah bagian huruf C. Bisa dipahami? Lanjut ya, nak. Pelaksanaan pemilihan ketua kelas merupakan pengamalan Pancasila sila ke. Jelas kalau pemilihan musyawarah itu adalah pada kaitannya dengan sila keempat yang C. Nomor 7. Sebagai siswa yang bertanggung jawab terhadap hasil keputusan musyawarah, seharusnya A. Tidak harus dan tidak wajib melaksanakan. Masa musyawarah tidak dilaksanakan? Salah ya, nak ya. Kalau hasil keputusan harus kita laksanakan. B. Melaksanakan meskipun tidak sesuai dengan pendapat yang kita kemukakan. Good ini. Kemudian C. Melaksanakan selagi sesuai dengan pendapat kita. Salah. Kemudian melaksanakan dengan syarat tertentu. Salah, karena musyawarah merupakan hasil keputusan bersama. Jadi yang betul adalah bagian B. Sampai di sini paham? Nomor 8. Pak Khoir senang memakai baju batik. Berarti cinta produk dalam negeri. Sikap Pak Khoir
Contoh pengamalan sila berapa nak kalau cinta tanah air? Cinta tanah air, memakai produk-produk dalam negeri, menghormati keragaman suku budaya adalah pengamalan sila ketiga. Bisa dipahami ya? Nomor selanjutnya. Saat pelaksanaan pemilihan umum, bagi yang memperoleh kartu pemilih hendaknya, kalau kalian sudah berumur 17 tahun nanti, dan semua warga yang sudah berumur 17 tahun akan mendapatkan kartu untuk memilih pemilihan umum. Maka tidak ikut memilih karena pilihannya belum tentu menang. Tidak boleh ya nak ya. Kita harus menggunakan hak pilihnya sebaik-baiknya. Salah. Mencemooh pendukung lain. Ingat, kita harus bersatu. Tidak boleh mengejek. Berarti ini adalah salah. Meskipun kita berbeda, kita tetap harus satu. Saling menghormati. Ikut berpartisipasi melakukan pemilihan umum. Benar ya nak? Coba yang mempengaruhi teman agar tidak usah memilih. Jelas salah. Berarti yang benar adalah yang C. 10. Contoh perbuatan yang tidak menghormati. Ingat, ini ada kata yang kalian garis bawahi, tidak menghormati pemeluk agama. Kata penting di sini adalah tidak menghormati. Yaitu A. Memberikan kesempatan dan membiarkan temannya yang sedang berdoa. Menghormati anak ya. B. Saling bersahabat dan rukun meskipun beda agama. Toleransi, berarti menghormati. C. Hati-hati dan menjaga jarak dengan teman yang beragama lain. Di sini ada kata menjaga jarak. Berarti ngedoi, berarti tidak berteman dengan agama lain. Adalah harusnya kita berteman. Berarti ini tidak gaduh dalam menimbulkan tidak gaduh dan menimbulkan keramaian saat agama lain sedang beribadah. Berarti tidak gaduh dan tidak menimbulkan keramaian saat agama lain beribadah. Nah, yang benar yang mana? Yang C. Ya. Maksudnya adalah tidak, yang D itu maksudnya tidak gaduh dan tidak menimbulkan keramaian saat agama lain beribadah, harus senang, berarti menghormati. 11. Keluarga atas sepakat pergi berlibur ke pantai. Hanya atas saja yang tidak setuju. Sikap atas seharusnya marah-marah. Bener enggak? Kalau pendapat kita tidak dipakai, marah-marah enggak? Kita tidak boleh marah-marah. Kita harus menghargai pendapat suara terbanyak. Tidak mau ikut. Salah juga. Kita harus melaksanakan keputusan musyawarah secara ikhlas. C. Bermain sendiri di rumah. Salah. Tetap mengikuti kesepakatan bersama. Inilah yang hebat. Jadi, jika anak-anak besok ada berdiskusi atau bermusyawarah, kok pendapat kita tidak digunakan, maka kita tetap harus melaksanakan hasil keputusan musyawarah. Kita tidak boleh egois. Kita harus ikhlas, benar-benar ikhlas dengan
apapun hasil musyawarah keputusan bersama. Kita lakukan dengan bertanggung jawab. 12. Mencintai lagu-lagu daerah dan seni budaya bangsa merupakan pencerminan pengamalan sila ketitik-titik. Mencintai lagu-lagu daerah dan seni budaya bangsa. Berarti mencintai keragaman budaya. Berarti itu adalah pengamalan sila ketiga. Bisa dipahami? Nomor 4. Dalam 13. Dalam setiap musyawarah, sebaiknya kita, ketika kita bermusyawarah, sikap kita yang sebaik bagaimana? A. Mempertahankan pendapat kita. Boleh nggak kita ngotot dengan pendapat kita? Harus pendapat saya yang harus menang. Boleh nggak? Nggak kan? Berarti ini salah. Maaf. B. Menolak pendapat orang lain. Nah, kalau pendapatnya bagus harus kita terima. Salah, ini juga salah. Kemudian, menghargai pendapat orang lain. Bagus ya? Ini betul. C. Yang D. Memaksa orang lain. Memaksa orang lain ikut pendapat kita. Salah. Kita tidak boleh memaksa pendapat orang lain. Sekarang, nomor 14. Perhatikan gambar di samping. Gambar di bawah ini. Gambar di samping merupakan perwujudan rasa syukur yang mencerminkan pengamalan Pancasila sila ke rasa syukur. Karena kita diberi ayam yang banyak, maka rasa syukur kita harus memberi makan. Harus merawatnya. Bagi rasa syukur. Syukur kaitannya dengan Allah. Maka termasuk dengan pengamalan sila ke-1. Bisa dipahami? Oke, lanjut. Saling menghormati, nomor 15. Ini lupa menyebutkan nama. Nomor 15. Saling menghormati antar umat beragama yang berbeda merupakan sikap yang disebut dengan nama toleransi. Paham ya, Nak ya? 16. Sila ketiga Pancasila dilambangkan dengan gambar A. Padi dan kapas. Padi dan kapas pengamalan Pancasila ke-5. Berarti salah. Oke. Pohon beringin. Benar, ini adalah pengamalan sila ke-3. Itu dilambangkan dengan pohon beringin. Kemudian, kalau kepala banteng ini adalah sila ke-4. Kalau rantai adalah sila ke-2. Maka yang benar adalah yang B. Nomor 17. Bibi Tumi adalah asisten rumah tangga Kiki. Kiki minta tolong membuatkan nasi goreng. Kiki minta tolong membuatkan nasi goreng. Bibi Tumi membuat nasi goreng kurang enak. Tetapi Kiki tetap menghabiskan agar Bibi Tumi tidak sedih dan kecewa. Sikap Kiki mencerminkan pengamalan Pancasila yang berlambang. Kiki disuruh membuat, Bibi Tumi disuruh membuat nasi goreng.
nasi gorengnya tidak enak. Kita tak makan, menghabiskan. Nah, ingat, merasakan tidak membuat hati orang lain marah, tidak membuat hati orang lain kecewa karena sikap kita. Berarti rasa tepo seliro. Ya, karena itu adalah merupakan pengamalan sila ke berapa, Nak? Sila kedua. Hak dan kewajiban juga. Itu ada yang dilambangkan oleh gambar rantai. Kalau sila bintang sila ke-1, padi dan kapas sila ke-5, kepala banteng sila ke-4. Yang benar adalah rantai karena sila kedua. Nomor selanjutnya 18. Contoh penerapan sila ke-5 Pancasila adalah A. Menunggu kendaraan umum di sembarang tempat. Salah. Karena menunggu kendaraan umum kita sudah di tempat yaitu halte. Sembarangan tempat berarti membahayakan orang lain. Tidak menghabiskan makanan atau menyisakan makanan di atas piring. Berarti ini hidup boros. Salah. Ingat ya, Nak, tadi yang ditanyakan adalah sila ke-5. Pancasila. Yang ketiga, membeli barang yang disukai. Meskipun tidak membutuhkan. Aku pengen itu, aku beli Itu adalah sikap boros karena dia nggak butuh. Ini adalah sikap berarti tidak sesuai dengan sila ke-5. Maka yang sesuai adalah memuji gambar pemandangan yang dibuat teman. Ini berarti menghargai karya orang lain. Maka yang benar adalah D. Menghargai karya orang lain adalah pengamalan Pancasila sila ke-5. 19. Perhatikan gambar. Nah, ini anak-anak, gambar apa ini? Gambar anak-anak sedang upacara bendera. Perhatikan gambar di samping. Pada gambar di samping menunjukkan pengamalan sila ke, ingat. Upacara bendera itu merupakan sikap cinta tanah air. Kalau sikap cinta tanah air hubungannya adalah dengan sila ke-3. Berarti yang benar adalah B. 20. Pada hari Minggu, Thomas, Ahmad, Made akan belajar pada pukul 8 waktu Indonesia bagian Barat. Tetapi Thomas tidak bisa karena akan ke gereja dulu. Akhirnya mereka menunggu waktu belajarnya setelah Thomas pulang dari gereja pukul 10. Sikap Ahmad dan Made mencerminkan pengamalan Pancasila yang dilambangkan oleh gambar titik-titik. Nah, sekarang kita lihat Thomas, Ahmad, Made. Rencana dari pukul 8 menjadi pukul 10 karena menunggu Thomas beribadah. Berarti itu memiliki sifat toleransi. Toleransi merupakan pengamalan Pancasila sila ke-1. Nah, sila ke-1 itu lambangnya apa? Sekarang kita lihat. Yang A, padi dan kapas itu sila ke-5. Kepala banteng adalah sila ke-4. Rantai sila ke-2. Bintang adalah sila ke-1. Maka yang benar adalah D. Oke, sampai di sini bisa dipahami? Bisa ya, Nak ya? Bismillah. 21. Contoh penerapan sila ketiga Pancasila adalah titik-titik. Yang digarisbawahi adalah sila ketiga.
Oke, 1. Memilih pemilihan RT. Jelas, itu sila keempat. Berarti ini salah. Kemudian, rajin sholat dan mengaji. Berhubungan dengan agama. Berarti sila ke-1. Berarti salah. Memakai kain songket dengan bangga. Ingat, kain songket adalah hasil karya suku bangsa lain. Budaya kita. Yang kita bangga berarti kita menumbuhkan rasa cinta tanah air. Sila ketiga berhubungan dengan cinta tanah air. Berarti ini adalah benar. Yang C. Yang benar C. Kalau dia memakai baju dari luar negeri, berarti tidak cinta tanah air. Jelas salah. Karena 22. Nah, perhatikan gambar. Coba kita lihat. Ada anak yang sedang tidur di kursi. Lampu semua nyala. TV tidak dilihat nyala. Radio tidak dilihat nyala. Berarti tidak didengar nyala ya. Maaf, radio bukan dilihat ya, didengar nyala. Berarti ini hidup apa, Nak? Boros. Berarti kalau hidup boros, ini kata kuncinya ini tidak sesuai dengan Pancasila sila ke-5. Betul. Sampai sini paham? Oke, lanjut. Nomor 23. Berikut merupakan contoh perilaku yang mencerminkan pengamalan Pancasila sila ketiga. Digarisbawahi sila ketiga. A. Memilih-milih teman saat bermain. Memilih-milih teman. Teman yang bagaimana? Kalau milih-milih teman berdasarkan mungkin warna kulit, mungkin apa, laki-laki perempuan itu masuk ke sila kedua. Pertama dan sila kedua. Mengutamakan kepentingan golongan. Jelas salah ya. Kita harus mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Salah. Memilih dalam menjenguk tetangga yang sakit. Jelas salah. Kita tidak boleh membeda-bedakan tetangga. Bergotong royong membersihkan lingkungan. Nah, inilah yang benar. Bergotong royong membersihkan lingkungan. 24. Mengadakan musyawarah untuk membahas perbaikan jembatan. Merupakan pengamalan Pancasila sila ke-11. Tadi sudah ini jelaskan. Yang nama musyawarah, pemilihan, diskusi, berpendapat, itu adalah pengamalan sila ke-4. Nah, lihat gambar. Perhatikan gambar. Ini ada teman yang jatuh terpleset pisang. Ada seorang temannya tahu langsung menolongnya. Berarti membantu orang yang sedang membutuhkan. Adalah pengamalan Pancasila sila ke-2. Yang B adalah, yang mana adalah B. Oke. Alhamdulillah selesai anak-anakku pembahasan hari ini. Bagaimana? Paham? Ini sangat berharap kalian bisa memahami. Kunci dari PKN, pengamalan nilai-nilai Pancasila, adalah kalian mau memahami soalnya. Teliti, PKN itu sangat mudah, cuma kalian harus teliti. Ingat, di saat-saat mengerjakan, kalian harus buat analisis seperti yang Bu Eni terangkan tadi. Apa yang ditekankan, kamu garis bawahi, kamu baca option-optionnya, yang salah kalian pink pakai pensil, sehingga kalian lebih teliti.
Oke, jadi dipahami? Sampai di sini aja, Nak. Selamat belajar, selamat berkarya, tetap jaga kesehatan, berdoa, beribadah, adalah kunci kita. Insya Allah kalian akan bisa memperoleh hasil yang maksimal selama kalian ada usaha, ikhtiar, dan doa. Jangan lupa, kesuksesan kalian adalah berkat doa orang tua juga. Maka setiap kalian belajar, mintalah doa pada orang tua kalian. Saya anak ya, sukses untuk kalian semua. Guru akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kalian semua, bahagia dan ceria. Terima kasih.